Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Nasir Sunnah akan menjelaskan atau menyampaikan sebuah ilmu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu dari rukun iman dalam Islam. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya tidak kepada seluruh nabi dan rasulnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul tertentu, dan itu bukan berupa kitab semua, akan tetapi ada yang berupa kitab, ada pula yang berupa suhuf seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim berupa suhuf. Dan bedanya adalah kitab itu lebih sempurna, lebih lengkap isinya, karena itu adalah kumpulan-kumpulan dari suhuf-suhuf, sedangkan suhuf-suhuf adalah yang wahyu Allah Subhanahu wa taala yang masih bertebaran berupa lembaran-lembaran saja. Mengemani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an hukumnya adalah wajib. Akan tetapi yang menjadi petunjuk bagi kita pada zaman sekarang ini, jadi pengikut Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran semata, dan yang lainnya tidak. Akan tapi kita tetap harus meyakini atau mengimani ketiga yang lain. Berarti 4 ya. Nah, gitu. Perlu kita ketahui bahwa pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi dalam penurunan kitab-kitab ini, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, semuanya itu harus kita imani. Lalu sebagai umat muslim, bagaimana kita mengaplikasikan keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus pengaplikasian keimanan kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini, antara lain ada dua, yaitu meyakini dengan benar sebenar-benarnya apa yang terkandung dalam kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Qur'an, dan meyakini dengan benar bahwasanya itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan manusia. Lalu sebagai kaum muslimin yang sekarang kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara kita mengimani atau mengaplikasikan bentuk keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mengimani Al-Qur'an ini. Al-Qur'an itu tersendiri, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk kita. Antara lain itu adalah meyakini bahwasanya Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Dan meyakini kejaminan bahwasanya Al-Quran ini murni, betul-betul masih dijaga, masih terjaga keutuhannya, kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diragukan lagi. Lalu yang selanjutnya adalah mempelajari dan menghayati isi-isi kandungan yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah yang terpenting, yaitu mengamalkan isi-isi kandungan dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadinya kita selaku umat muslim harus mengimani Al-Quran, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi.
Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.